Imam Mahdi sudah lahir, hanyalah permainan akal. Artinya makanya saya ada dari awal, apalagi imam mereka yang ke-12, yang nggak pernah lahir dan nggak pernah wujud adanya, kemudian diklaim masuk Syiah. Lah kapan masuk Syiahnya kan gitu? Lahir aja belum ya? Lahir aja nggak pernah gitu. Katanya bersembunyi di gua. Nah, itu hanya sebatas hoax saja itu kan. Itu hanya lakbul ukul aja, itu permainan akal mereka untuk menipu para pengikut mereka saja. Yang sebenarnya tidak ada, kalau ada bisa kita cari lah di dalam gua sana kan. Makanya karena dicari kemungkinan nggak ada, makanya nanti adalah akidah ghaibah, kegaiban imam. Nanti ada ghaibatul sughra dan ghaibatul kubur. Sekali lagi kami katakan bahwa Ustadz Karpitan ini memang tidak pernah membaca kitab ulama muslimin yang menyebutkan mengenai pribadi Imam Mahdi. Berikut ini kami sebutkan pernyataan para ulama si Ustadz Karpitan ini tentang Imam Mahdi yang dalam ocehan Ustadz Karpitan mengatakan permainan akal. Tarikh Islam karya Az-Zahabi jilid 19 yang diterbitkan oleh Dar Al-Kitab Al-Arabi cetakan pertama tahun 1992 halaman 113. Zahabi berkata, Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho bin Musa bin Ja'far As-Sodiq adalah salah seorang imam Syiah yang diklaim oleh Syiah akan kemaksuman mereka. Beliau dipanggil Al-Hasan Al-Askari karena keberadaan beliau tinggal di Samarra, dan juga dipanggil Al-Askar. Beliau adalah ayah dari Al-Muntazor Ar-Rafidho. Adapun putranya bernama Muhammad bin Al-Hasan yang disebut oleh kelompok Rafidho Al-Qaim Al-Khalaful Hujjah yang dilahirkan pada tahun 58 Haji. Sebagian mengatakan tahun 56 Hijriah. Beliau hidup setelah ayahnya meninggal 2 tahun, kemudian hilang dan tidak diketahui bagaimana beliau meninggal dunia. Az-Zahabi sendiri mengakui bahwa Imam Mahdi telah lahir dan dia tidak menemukan dalil bahwa Al-Mahdi telah wafat. Kitab Akhbarud Duwal oleh Ahmad bin Yusuf Al-Kirmani Juz 1 yang diterbitkan oleh A'lamul Kutub cetakan ke-1 tahun 1412-1992 halaman 353. Ahmad bin Yusuf Al-Kirmani berkata tentang sebutan Abul Qasim Muhammad Al-Hujjah. Beliau berusia 5 tahun pada waktu ayahnya meninggal dunia. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana Yahya alaihissalam. Ketika masih kecil, berperawakan sedang, bagus wajah dan rambutnya, mancung hidungnya, dan lebar dahinya. Kelompok Syiah meyakini bahwa beliau gaib di Sirdab. Kami tidak akan menganggapi pernyataan Al-Kirmani tentang kelompok Syiah meyakini Imam Mahdi gaib di Sirdab. Yang terpenting di sini bahwa Al-Kirmani mengakui bahwa Imam Mahdi telah lahir. Dalam kitab Ta'alikut Ar-Rodiyah karya Hasan Khan, salah satu ulama dari India yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid kedua yang diterbitkan oleh Dar Ibn Affan, cetakan pertama tahun 2003, halaman 151, Hasan Khan berkata, Ibu Imam Hasan bin Ali yang dijuluki dengan Az-Zaki, Al-Kholis dan Al-Askari adalah Ummu Walad yang bernama Susan. Sedangkan ibu Imam Muhammad bin Hasan yang dijuluki dengan Al-Hujjah, Al-Qaim dan Al-Mahdi adalah Ummu Walad yang bernama Narjis. Sekarang kami meminta kepada para pemirsa untuk menyimak dengan akal sehat dan hati yang bersih, yang mana nantinya kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir. Dalam kitab Sahih Jami Al-Shaghir yang karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ketiga tahun 1988 Masehi, halaman 1482, hadis nomor 2457. Sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian khalifatain, 2 khalifah, yaitu Kitabullah Azza wa Jalla dan itrahku Ahlul Baitku. Sungguh keduanya tidak akan pernah berpisah hingga keduanya menjumpaiku di telaga. Al-Albani berkata, sahih. Dalam riwayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itrah tidak akan pernah berpisah dengan Al-Quran.
Sekarang mari kita lihat siapa di antara itroh yang disebutkan dalam kitab Sahih Jamil Saghir halaman 1140. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi dari itrahku dari keturunan Fatimah. Al-Albani berkata, Sahih. Di sini sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Mahdi sebagai itrah yang menjadi padanan Al-Quran. Namun karena kebencian yang mendalam kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencari titik kesalahan dan kecacatan dari hadis Sakalain dengan mengatakan, apakah mungkin kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya tidak akan berpisah sementara salah satunya ghaib, sehingga dalil hadis Sakalain dapat membatalkan keghoiban itrah atau membatalkan Al-Quran. Karena jika keberadaan Al-Quran itu jelas, namun itrah tidak jelas, maka keduanya berpisah. Jawaban untuk mereka, kita hanya memiliki dua pilihan, membenarkan mereka atau mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'udzubillah, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga hadis Sakalain tersebut merupakan dalil bahwa itrah itu sudah ada dengan keberadaannya Al-Quran. Kami telah memaparkan bukti dan dalil dari kitab ulama muslimin tentang kelahiran Imam Mahdi. Dan sebagai catatan, tentang kelahiran tersebut bukan dari kitab Syiah. Yang sekarang kami akan tanyakan kepada Anda, wahai Ustadz Karbitan, mana dalilnya jika Imam Mahdi belum lahir?